يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang mempertemukan kita kembali di majelis rutinan kita membahas kitab Al-Manhaj As-Sahih karya Syekh Abdullah Al-Ghunaiman hafizahullah Ta'ala. Dan kita memohon pada Allah Azza wa Jalla semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, halal, berkah dan bermanfaat, serta amalan yang diterima dan juga bermanfaat untuk akhirat. Dan juga ana berharap semua dari kita alhamdulillah semoga dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan tidak tersulitkan suatu apa, dan dalam keadaan keduniaannya Allah Ta'ala penuhi dengan sempurna, juga dalam keadaan Allah Ta'ala tingkatkan imannya. Dan semoga Allah Ta'ala jadikan ana dan juga antum sebagai hamba-hambanya yang beriman dan bermasaleh sampai akhir hayat. Allahumma amin. Kita lanjutkan tentang iman kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kita akan bahas di sini ayat-ayat dalam surat An-Nur mulai dari ayat 47 sampai ayat 51 sebagaimana yang disebutkan dalam kitab ini, dan juga insyaallah setelahnya surat Al-Hujurat ayat ke-7. Kita mulai dulu dari surat An-Nur ayat ke-47 sampai 91. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yaquluna amanna billahi wa birrasuli wa ata'na, thumma yatawalla fariqun minhum min ba'di dzalika wa ma ulaika bil mu'minin." Mereka mengatakan kami beriman kepada Allah, mereka bilang kami beriman kepada Rasulullah, kepada Rasul ya, dan mereka bilang kami taat. Itu tadinya bilang gitu. Tsumma yatawalla fariqum minhum. Kemudian segolongan dari mereka ini ada yang berpaling setelah mengklaim habis itu berpaling malah. Wa ma ulaika bil mu'minin, dan mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Ayat-ayat ini datang setelah sebelumnya Allah Ta'ala menyebutkan beberapa dalil-dalil dan beberapa petunjuk akan menyendirinya Allah Ta'ala dengan keberhakannya untuk disembah, tauhid uluhiyah. Dan juga Allah Ta'ala menyebutkan beberapa orang-orang kafir yang terang-terangan menunjukkan kekufuran mereka ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, setelah menyebutkan beriman, orang beriman, menyebutkan adanya golongan kafir, Allah Ta'ala sebutkan ada golongan orang kafir yang mereka itu tidak meresapi hidayah dari Allah Azza wa Jalla, tidak meresapi ayat-ayat Allah, namun mereka menzahirkan iman, menampakkan seolah-olah mereka itu orang yang ngerti ayat atau mendapatkan hikmah dari ayat, seolah-olah mereka itu beriman. Maka di sini Allah Ta'ala sebutkan wa yaquluna amanna billahi wa birrasuli wa ta'na. Mereka itu mengklaim kami beriman kok pada Allah, kami beriman kok pada Rasulullah, kami taat kok. Ya, kami orang taat kok. Ini orang-orang munafik. Ini orang-orang munafik, mereka mengatakan hal-hal tersebut kadzib, yaitu dengan dusta. Min ghairi yaqinin wala ikhlas. Enggak yakin dan enggak ikhlas. Sekarang coba jemaah, ya teman-teman sekalian. Kalau antum misalnya ditanya agama antum apa? Antum jawab Islam.
Kira-kira antum jawab Islam, yakin nggak gitu loh? Apa maksudnya strike itu langsung agama sampai apa mas? Antum jawab Islam langsung nggak kira-kira? Apa masih mikir-mikir? Islam lah. Kira-kira ada kebimbangan nggak gitu? Nggak ada. Nah kemudian kira-kira antum merasa pede nggak atau bangga nggak? Maksudnya saya Muslim loh, bangga kira-kira? Di Indonesia kita belum ke negara lain. Antum ketemu misal di pesawat atau misalnya antum ketemu di kereta atau di kapal di tempat yang asing namun masih di Indonesia. Ketika ditanya, Mas, agama sampean apa Mas? Langsung jawab Islam ya enggak? Walaupun antum lihat orang yang bertanya ini pakai salib di kalungnya misalnya, antum dengan pede enggak bilang antum Islam? Siap enggak bilang gitu? Ada yang ragu di sini? Kok kayak ini agak keberatan nih kayaknya. Kira-kira ketemu orang di perjalanan jauh lah, antum misalnya dinas untuk jualan madu di Maluku misalnya. Terus kemudian di perjalanan antum ketemu orang pakai salib di sininya, maaf agama bapak apa gitu. Antum jawab gimana? Islam? Yakin? Maksudnya ini bukan masalah kita banyak dosa atau enggak. Antum mau enggak menzahirkan antum Islam? Islam, oke. Baik, bagus itu, bagus. Nah, atau misalnya antum download aplikasi dari Google Play Store. Antum download itu aplikasi misalnya aplikasi yang mengconnecting people gitu loh. Media sosial atau mungkin aplikasi pembelajaran suatu bahasa atau aplikasi apa. Tapi kemudian antum di situ kan akan mungkin berkomunikasi dengan beberapa orang asing. Mungkin orang Indonesia, mungkin orang lain dari negara lain. Tapi ketika ada orang bertanya ke antum, what's your religion? Agama sampean apa? Jawabnya apa ikhwan? Islam. Taib. Ragu nggak antum jawab itu? Enggak. Taib. Sekarang kenapa? Kok tidak sedikit dari orang, ya bahkan di Indonesia, ketika sampean tanya, antum tanya nih ke orang itu, antum nggak tahu agama dia apa? Maaf mas, agama mas apa nih? Maaf nih. Saya nggak suka ditanya begitu. Itu kata orang itu kan privasi seseorang. Paham nggak? Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Anda pernah bukan bertemu langsung, tapi di suatu aplikasi ketika Anda komunikasi sama orang itu, Anda nggak tahu dari mana, tapi dari Indonesia. Ketika tanya, what's your religion? I'm sorry, I don't want to answer this question, gitu katanya. It's a private thing, gitu. Itu masalah private gitu, masalah yang saya nggak mau menunjukkan agama saya apa. Itu bukan hal yang fundamental lah untuk ditunjukkan gitu. Tapi kalau misalnya kita tanya dia punya peliharaan apa, dia akan mudah menjawab saya punya anjing, saya punya kucing gitu misalnya. Ya. Lihat, banyak orang sekarang ketika ditanya apa agamanya, dia nggak pede untuk menampakkan apa agama saya gitu. Tapi ketika ditanya peliharaan sampean apa, dia nampakkan bahkan mungkin kasih fotonya. Ya subhanallah. Apakah agama itu aib bagi sampean gitu kan ya? Ini orang zaman sekarang ini ada seperti ini. Iya. Kalau kita ke kampung-kampung, antum misalnya kan ada yang dari Sunda, ada yang Jawa gitu, ke kampung. Ke orang kampung, ke nenek-nenek yang nggak ngerti apa-apa, cuman taunya kampung hidup deh gitu. Maaf nek, agama jenengan apa ya? Gampang dia ngomong Islam, gampang dia ngomong apa gitu. Tapi ini ada orang educated, orang kota, orang yang dia memiliki kekayaan atau orang yang punya pengetahuan dan wawasan banyak, thaqafah yang luas. Ketika ditanya agama, itu seolah hal yang mempermalukan dirinya kalau dia menunjukkan agama dia apa. Ini banyak orang Nasrani seperti ini, terutama di Indonesia. Karena mungkin mereka merasa minoritas, padahal kita nggak bakal ngapa-ngapain mereka kalau kita tahu mereka Nasrani gitu loh. Nah, lihat di sini sebaliknya, orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik mereka itu menzahirkan saya Muslim, saya beriman kepada Allah, kepada Rasul, saya taat kok, gitu ngomongnya gitu. Ini sebaliknya gitu. Tapi mereka tidak menerapkan the action should be louder than the mouth. Ya, harusnya aksi itu harusnya lebih besar daripada mulut. Ya. Tapi mereka mulutnya lebih besar daripada aksinya. Mereka mengatakan kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada Rasulullah, kami taat. Itu orang-orang munafik ngomong kayak gitu.
Maka apa kata Allah Azza wa Jalla? Yaitu thumma yatawalla fariqum minhum min ba'di dzalik. Ya, sebagian mereka itu kemudian yu'ridun, yaitu berpaling dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya setelah mereka ngomong kami beriman, kami taat. Tapi mereka habis itu ya cuma omongan doang. Secara praktikal enggak. Ini orang-orang munafik kebiasaan seperti ini. Coba antum lihat di surat Al-Baqarah. Antum lihat di surat Al-Munafiqun. Di surat Al-Baqarah Allah katakan apa? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum mu'minun. Wa ma hum mu'minin. Di antara orang-orang ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir. Kata Allah, mereka bukan orang beriman. Di surat Al-Munafiqun. Jadi klaimnya ada lagi nih, orang munafik mengklaim kami beriman. Di surat Al-Munafiqun, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Jika datang orang-orang munafik kepada Muhammad, mereka akan mengatakan kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasulullah. Sampai kami bersaksi gitu. Wallahu ya'lamu innahu la rasuluh. Innaka la rasuluh. Nah, Allah Ta'ala tahu kamu itu wahai Muhammad adalah rasulnya Allah. Allah tahu. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah Ta'ala mempersaksikan bahwasanya orang-orang munafik itu mereka berdusta. Karena ngomong doang. Kita bahasa sekarang itu omon-omon, ya cuman ngomongnya doang. Actionnya enggak ada, amalnya enggak ada. Malah meninggalkan apa yang dia omongin. Ngomongnya beriman, tapi kelakuannya enggak beriman. Ngomongnya taat tapi kelakuannya malah membangkang gitu loh dan menentang. Maka kata Allah wa ma ulaika bil mu'minin, mereka itu tidak beriman sebenarnya. Mereka orang-orang munafik. Ya. Kita lihat bagaimana pelajarannya. Orang-orang munafik itu kerap kali mereka show off. Mereka menampakkan wah seperti kita muslim ya. Tapi hati mereka itu benci kepada Islam, sebenci-bencinya. Sebenci-bencinya. Kadangkala sebagaimana di sejarah ya dikatakan oleh sebagian orang barat, the history will repeat itself. Kalau kita katakan sejarah itu akan berulang dengan izin Allah. Makanya di Al-Quran itu termaktub di dalamnya beberapa kisah, baik langsung di Al-Qurannya atau di asbabun nuzulnya. Di antara kisah tentang bagaimana karakter dan sikap orang-orang munafik. Sebagian dari mereka itu kadang menampakkan lebih norak lagi gitu loh. Sampai bersumpah, bersaksi, kami bersaksi engkau Rasulullah gitu. Supaya apa? Supaya mendapatkan validasi dari orang-orang mukmin, terutama dari Rasulullah bahwasanya ini sama kita, ini orang muslim. Jadi orang munafik itu yang mereka butuhkan apa? Validasi bahwa mereka itu seolah-olah muslim. Nah, tapi yang mereka tampakkan seolah-olah mereka cinta Islam, mereka masuk dalam Islam, mereka orang Islam. Tapi ternyata di balik itu, mereka itu banyak berusaha menghancurkan Islam atau kaum muslimin dari dalam. Dan ini yang ada nih di kalangan orang-orang liberal atau plural. Ya. Banyak dari mereka itu mengatasnamakan Islam. Sehingga tercetuslah namanya Islam liberal. Tercetuslah namanya Islam plural. Yang mana Islam liberal ini liberate. Liberal ini kan freedom. Bebas. Liberate your mind. Liberate your religion. Bebaskan agamamu. Betul atas nama Islam. Tetapi jangan sempit gitu kata mereka. Ya, sampai akhirnya bertransformasi menjadi Islam Nusantara misalnya. Itu produk orang-orang munafik itu. Supaya apa? Mereka ingin menghancurkan Islam sebenarnya dari dalam. Dan mereka itu mencetuskan propaganda ini dan istilah-istilah ini dengan alasan Islam rahmatan lil alamin. Lihat tuh, seolah-olah ngebela Islam, padahal ngancurin dari dalam. Maka teman-teman sekalian yang masih muda atau yang sudah tidak muda lagi namun pengen muda lagi tapi enggak muda-muda, dari antum, kita ini akan bertanggung jawab terhadap apa yang kita ucapkan dari keimanan ini. Kalau ternyata kita mirip laganya sama orang munafik, ngomongnya beriman, ngomongnya bela Islam, ngomongnya taat sama Allah dan Rasulullah, tapi ternyata benci dengan syariat Allah, maka itu di mana letak iman yang
yang diklaim. Jangan-jangan imannya itu ada di ujung lidahnya doang. Sekali ngecrot, sekali muncrat, hilang. Itulah orang munafik. Ketika cerot gitu, udah hilang ludahnya. Ya kan? Dan tidak kembali lagi. Itu imannya orang-orang munafik. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, "Wa idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqum minhum mu'ridun." Dan orang-orang munafik ini ketika mereka diajak menuju Allah dan menuju Rasulullah untuk berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya antar mereka, ayo kita berhukum. Idza fariqum minhum mu'ridun, mereka enggak terima, enggak mau. Mereka berpaling dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau udah diajak, ayo kita kembali ke Allah dan Rasulnya, kembali ke sunnah Allah, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kita berhukum dengannya, kita berakidah dengan apa yang ada di Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka enggak, kita pakai teologi kalam atau pakai filsafat atau pakai ini, pakai itu dan seterusnya. Ya subhanallah. Padahal kita tahu bahwasanya apa yang ada pada Allah Ta'ala di Al-Quran, maksudnya kalam Allah dan juga kalam Rasulullah, itu wahyu. Itu originnya Islam. Itu aslinya Islam bersumber dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Namun mereka kemudian mengambil teologi filsafat, mengambil ilmu agama melalui pembahasan filsafat versi Yunani. Mereka kemudian juga mempelajari agama Islam malah lewat kampus-kampus barat yang liberal, yang mana dosen-dosennya itu memusuhi Islam. Ini gimana? Mempelajari sesuatu yang dari guru yang melawan sesuatu itu. Antum mempelajari agama Islam melalui guru yang menghina Islam. Berarti gimana ini? Itu ibarat antum pengen mencuci baju tapi di comberan. Bukannya kebersihan didapat, malah makin reget, makin kotor. Nah, ini mereka ketika diajak, ayo kita ke Al-Quran, kita ke hadis, ke sunnah, untuk kita berhukum dengan hukum Allah Ta'ala. Kita bersikap sebagaimana diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Idza fariqum minhum mu'ridun. Mereka berpaling dari itu. Ya, sebagaimana di surat An-Nisa. Wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallah wa ila rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Jika dikatakan kepada mereka, ayo ta'alau, ayo sini, kita menuju ke apa yang Allah turunkan, Al-Quran dan juga para Rasulullah, yaitu sunnah, maka engkau akan melihat orang-orang munafikin yasudduna anka sududa. Mereka menahan diri dari itu, mereka enggak mau, mereka memberikan hijab antara diri mereka dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Azza wa Jalla, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Rabbmu, mereka itu tidak akan disebut beriman sampai mereka menjadikanmu, wahai Nabi Muhammad, sebagai hakim atas perselisihan antar mereka. Jadi kamu, wahai Muhammad, sebagai hakim, yaitu Al-Quran dan Sunnah, untuk menjawab perselisihan dan menjadi hakim terhadap perselisihan ini. Ya, itu satu. Baru disebut beriman. Itu satu syarat. Pakai hukum Allah. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian tidak terdapat pada diri mereka haraj. Haraj itu ketidaksenangan, kesel terhadap apa yang telah engkau putuskan. Wa yusallimu taslima. Dan mereka menyerahkan dengan senyerah-nyerahnya gitu kepada hukum Allah Azza wa Jalla. Di sini kita lihat ya jemaah sekalian, para ikhwah. Ayat ini bagus banget, An-Nisa 65. Yang namanya kita itu kalau mau beriman pada Allah dan Rasulnya, maka jadikanlah Al-Quran dan As-Sunnah sebagai fundamental dalil yang fundamental untuk menjadi hakim terhadap perselisihan antar kita, khilafiyah antar kita. Jadikan kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah dan bagaimana para salafus salih memahaminya, gitu. Ya, ternyata kita dapatkan beberapa poin dalam Al-Quran atau hadis itu tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Ternyata berhukum saja tidak cukup. Berhukum dengan hukum Allah saja belum cukup. Melainkan setelah kita lihat keputusan yang ada di Al-Quran dan Sunnah,
itu kita lihat dan ternyata kurang sesuai dengan keinginan kita, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Yaitu syarat kedua, tidak ada kekesalan di hati terhadap keputusan Allah di Al-Quran dan juga di As-Sunnah, serta menyerahkan total pada hukum tersebut. Gini, antum ketika nih ada yang berselisih antar teman nih di sini, kubu ini sama kubu ini, ya. Anaknya menang kubu ini nih karena ini sedikit, ya. Ini banyak dan sepertinya agak lebih garang, ya. Nah misalnya antum siapa namanya, Joki ya? Siapa? Hah? Edi. Ya, nah nama siapa ini? Mas ini nama siapa? Nama siapa? Nama betul siapa? Didi. Ili. Ya, Edi dan Ili, ya. Taib. Sama-sama jomblo enggak? Antum udah nikah ya? Alhamdulillah. Tuh, udah nikah. 2025, Bro, udah 2025. Sebentar lagi ya. Insyaallah. Ya. Nah, Mas Edi dan Mas Ili, taib. Misal saja, antum ada perselisihan sama dia, ada perselisihan tentang apalah masalah apa, mungkin promotion, masalah kenaikan gaji, ya. Kok gaji dia dinaikin, gaji antum diturunin, gitu kan? Nah, misalnya begitu. Kemudian saling kesal satu sama lain. Misal direktur atau bos melihat ini dua individu ini ada masalah nih, ada trouble nih. Oke. Kita pertemukan berdua. Dari direktur mendengar apa yang antum ucapkan, antum juga. Misal saja direktur ini membuat keputusan namun tidak sesuai dengan maslahat dan madarat yang dipertimbangkan dan tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ya. Melainkan ternyata di antara antum misal saja ada kecurangan, misal antum jadi dikurangin, antum ya, misal saja, maksudnya ada kecurangan atau kamuflase dan seterusnya sehingga mendapatkan promotion atau gaji yang lebih tinggi, dinaikkan gajinya, ya. Enggak, ini cerita aja, Mas. Ya, cerita aja, enggak. Kalau terjadi alhamdulillah, kalau enggak ya udah jangan harap, ya. Nah, kemudian tapi ana misalnya sebagai direktur antum, ana justru tetap berpihak kepada Mas Edi padahal ana tahu bahwasanya dia salah dan antum yang benar. Tapi karena ana mendapatkan benefit dari Mas Edi, ya, suatu hal yang ana enggak dapat dari antum, maka ana memutuskan hukum yang justru berat sebelah, tidak adil, ya. Thayyib. Ini manusiawi enggak? Banyak enggak orang kayak gini? Banyak. Manusia banyak yang kayak gini. Kenapa kayak gini? Karena tidak berhukum dengan hukum Allah. Tidak takut sama Allah. Nah, kira-kira antum kesel enggak? Kira-kira. Pasti kesel. Kenapa? Lah, kok enggak adil gitu kan? Ya, thayyib. Kalau ini wajar enggak kesel? Wajar. Dosa enggak kok kesel? Ya enggak dosa. Antum kemudian doain, mudah-mudahan direktur kena getahnya suatu saat, mudah Allah balas, misalnya gitu. Boleh enggak doain gitu? Bukan anak direktur. Hah? Boleh karena antum dimenangin. Enggak, misalnya antum dizalimin boleh, taib. Itu satu kasus, satu cerita. Taib, cerita lainnya. Kasus yang sama, scenery yang sama kayak gini. Kemudian hadir sekarang direktur lainnya atau ustadz misalnya. Misalnya diutus oleh direktur untuk menghakimi keduanya, untuk memberi vonis atau keputusan untuk keduanya, gimana enaknya. Perseteruan ini harus dihentikan gitu. Maka Anda mendengar dari antum, Anda observasi kemudian file-file antum dan Anda melihat laporan-laporan masing-masing dari antum dan Anda melihat secara clear antum ada kesalahan dan bahkan manipulatif misalnya. Misal saja ini. Ya. Nah, kemudian karena Anda tahu mana yang benar, mana yang salah, maka karena Anda takut sama Allah kalau Anda memutuskan sesuatu yang tidak hak, maka akhirnya Anda degradasikan antum. Anda turunkan posisi antum misalnya. Dan antum karena kejujuran antum, Anda berikan ada tambahan. Ya, karena Anda punya hak di sini untuk memutuskan. Tayyib. Antum senang karena hak antum ditunaikan.
karena ada kejahatan yang diredam gitu kan. Taib, antum kesel enggak? Adik, Mas Adi. Kesel. Dan ana bilang ini hukum Allah. Ana sebutkan dalil-dalilnya. Jadi kita sama-sama berhukum dengan hukum Allah. Ini udah bagus poin pertama. Poin pertama udah bagus. Tapi lihat, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Harus ada apa? Jangan sampai ada kekesalan di hati jika sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kesel enggak? Oh, karena tadi bilang kesel. Pas ana ceramahin enggak kesel lagi. Misalnya antum kesel karena apa? Karena ya tadinya udah senang dapat promosi malah degradasi. Ke seri C degradasinya. Iya. Ke seri C, ya. Pasrah. Wa yusallimu taslima, pasrah alhamdulillah, tapi kesel enggak? Belum. Mungkin bisa kita kasusin Pak ini orang. Biar kita tahu kesel apa enggak. Ayo coba. Cari tahu tentang dia, ya. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, kemudian ketika antum ada kekesalan di sini ada dua kemungkinan. Apakah kesel di sini karena ya uang saya habis atau misalnya itu, atau kesel di sini karena kenapa sih pakai hukum Allah? Kenapa sih pakai dalil? Buat apa sih kayak gitu? Ah, itu ada dua kemungkinan keselnya. Karena apa? Yang karena ekonominya jadi agak terkebiri gitu. Oke. Taib, itu mungkin masih lebih ringan. Kesel itu masih agak wajar, walaupun sebaiknya jangan. Tapi kalau keselnya adalah, kenapa sih pakai ini? Ngapa sih? Buat apa sih pakai dalil? Buat apa ayat-ayat kayak ini pakai ayat-ayat? Oh, ini bahaya. Bahaya. Walaupun sama-sama berhukum dengan hukum Allah, tapi kemudian ketika kita nggak terima dengan hasil hukum Allah, maka ini bahaya. Maka ini bahaya. Ya, begitu. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya masih di ayat berikutnya, wa ayyakun lahumul haqq ya'tu ilaihi mudh'inin afi qulubihim marad am yartabu am yakhafuna an yahifa Allahu alaihim wa rasuluhu bal ulaika humudz zalimun. Apakah di kalbu mereka itu ada rasa sakit, ada sakit, penyakit Amir tabu, atau mereka jangan-jangan ragu dengan hukum Allah. Am yakhafun, atau mereka khawatir Allah Ta'ala itu dan Rasulnya itu akan menzalimi mereka. Ada tiga kemungkinan di sini. Orang yang tidak mau pakai hukum Allah ada tiga kemungkinan. Satu, fi qulubihim marad, mungkin kemungkinan pasti ada penyakit di hatinya. Yang pastinya ini penyakit bisa kemunafikan atau kemaksiatan yang bertumpuk-tumpuk. Sebagaimana di Al-Baqarah, fi qulubihim marad, orang munafik ada penyakit di hatinya, penyakit keraguan, penyakit kemunafikan, penyakit dengki. Ya, ini yang pertama. Kalau misalnya antum kurang terima dengan hukum Allah, antum kurang suka dengan hukum Allah, antum kurang ikut dengan hukum Allah, ya, disuruh tawakal, antum malah mencak-mencak, tawakal ente aja nggak ngerasain apa yang ana rasain, nah gitu. Ada apa kok malah justru ngelawan gitu loh ya. Kadang-kadang ada orang itu, ya, kena musibah, kita cuma bisa bilang apa? Sabar ya. Dia malah nyalak dia, ngonggong, sabar. Lu enak ngomong gitu sabar. Lu kan enak, gue yang ngerasain. Lu tinggal ngomong sabar doang lo. Coba kalau ngerasain apa yang gue rasain. Udah pergi lu sana, gitu ya. Lah, ini kan sabar, anjuran sabar itu kan syariat Allah enggak sebenarnya? Syariat Allah. Tapi ini malah mencak-mencak kemudian enggak terima. Ada apa? Bisa jadi karena kalbunya itu ada penyakit. Itu satu. Afi qulubihim marad. Amir tabu, atau di kalbunya ada keraguan terhadap Allah. Dia kira kalau misalnya sabar, kalau sabar doang mah mana saya bakal sukses gitu kan. Sabar udah nggak usah gegabah, sabar aja. Enggak, saya nggak yakin deh kalau saya sabar doang saya nggak bakal. Nah kan gitu. Am yakhafuna ayyahifallahu alaihim wa rasuluh. Atau yang ketiga, ada kekhawatiran Allah dan Rasulnya itu bakal menzalimi mereka. Gitu.
bakal menzalimi mereka. Ya, orang yang enggak percaya dengan hukum Allah, orang yang enggak percaya hukum Allah kadang-kadang itu yang enggak percaya sama Allahnya gitu loh. Dikira Allah bakal ngezalimin dia, dikira dia bakal rugi kalau misalnya dia ikut hukum Allah. Ana kasih contoh. Bekerja di perusahaan ribawi misal, atau melakukan suatu perdagangan dengan mekanisme ribawi misal, ya, melakukan perdagangan, perniagaan, transaksi, klausul yang di situ secara hukum syar'i ini hukumnya riba, atau ada gharar. Gharar itu maksudnya apa? Jahalah, yaitu enggak jelas, atau ada ghish, kecurangan. Al-muhim, imma bisa riba atau ketidakjelasan akad maupun item atau barang atau harga, atau bisa jadi karena adanya kecurangan, ghish, manipulasi dan semisalnya. Ya. Kemudian yang men-setting ini mempromosikan, ini saya punya saya punya mekanisme perdagangan atau cara marketing yang insya Allah, pakai insya Allah, padahal riba misalnya. Insya Allah benefit buat kita. Oke. Maka kemudian marketer ya, karena anak juga punya marketer ya dalam perdagangan anak. Antum juga boleh kalau mau ikut jadi promosi ya. Jadi ya, marketer mungkin ini cara promosi kita, ini cara selling kita. Ya, kemudian ada marketer kemudian bilang, "Afwan Ustaz," gitu. "Kenapa kok afwan? Kan kamu enggak salah." "Enggak, afwan, saya mau ngomong Ustaz," gitu. "Oh, fadhil." Setahu saya mekanisme ini ada sisi mungkin misalnya ghish, curang Ustaz, misalnya. Mungkin curang, manipulasi gitu. Seolah-olah ada terjadi transaksi padahal tidak. Seolah-olah menjual padahal tidak. Atau ini sebenarnya ada ribanya Ustaz gitu. "Oh, kamu siapa sih? Saya lulusan Lipia loh," gitu. Gitu kan. Misalnya, "Kamu orang mana sih marketer juang laganya kayak kamu tuh anak buah saya," misalnya gitu. Ya. Misalnya. Nah, kemudian tapi dalam lubuk hati ana yang sing paling jero, ya. Ana tahu ini salah dan marketer ini benar. Dan bahkan umumnya marketer itu juga tahu ini salah gitu, cuman ini marketer ini aja yang memang agak gokil dikit gitu loh. Ya, agak stand up gitu dan siap menanggung risiko untuk diasingkan ke Nusa Kambangan. Nah, kenapa? Nah, kemudian enggak. Kamu enggak berhak untuk menilai ini riba atau enggak. Ini produk saya, ini adalah dagangan saya. Kamu tuh marketer, kan emang marketer itu kan cuman apa? Kerjanya kan ngejualin, bukan penasehat, bukan apa ya enggak? Ya iya, kamu enggak usah melangkahi bayangan kamu sendiri. Udah kamu di situ aja. Mau jual atau get out gitu. Waduh, diktator banget gini kan. Tapi dalam pembahasan dalam Anda bila mengakui ini ada ribanya atau mungkin sesuai dengan apa yang dinasihatin. Taib. Kalau ini udah jelas bagi Anda, clear bagi Anda bahwa saya ini mekanisme ini tidak syar'i. Walaupun produk yang Anda jual produk syar'i, misalnya gamis misalnya, Anda jualan baju atau sarung, produk yang orang-orang muslim lah yang akan beli. Ya kan? Tapi ketika mekanisme ini salah secara syar'i, ada sisi ribanya, ada sisi mungkin ghararnya atau ada kecurangannya, maka harusnya Anda stop dong dan cari solusi yang syar'i. Tapi kenapa Anda tetap kekeh? Mungkin karena gengsi. Itu. Kalau itu secara sosial dan psikologis ya. Tapi secara syar'inya Allah Ta'ala katakan, kalau emang ente nolak, nah, secara mana? Kalau emang antum nolak hukum Allah Ta'ala yang sudah Allah berikan kepada antum melalui hati antum, maka imma fi qulubihim marad, ada penyakit di hati antum, mungkin rakus, ya, cinta dunia, ya, atau apa, ya, awir tabu, atau ragu terhadap Allah. Ragu terhadap Allah, ragu gini, maksudnya ragu gini. Kita itu kalau ngerasa cara dagang kita itu udah bakal laris padahal curang atau padahal riba misalnya. Terus kita dikritik, kembali ke hukum Allah gitu kan.
kita nggak mau, mungkin kita ragu pada Allah Azza wa Jalla. Dikira kalau mekanisme kita bersih secara syar'i itu nggak laku. Yang laku itu mekanisme yang kayak gini, walaupun ya ada salah nggak apa-apa lah, cincailah gitu. Ragu. Tukang cilok pinggir jalan yang bersih dagangnya itu lebih afdol. Walaupun dia income sehari cuma 50.000. Sementara ana income sehari bisa sekian puluh juta. Wallah ini lebih bersih. Secara syar'i ya. Dan berkah. 50 juta mungkin bakal habis. Allah alam buat apa. Karena kata Allah Azza wa Jalla, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah Ta'ala akan menghancurkan riba. Dan Allah Ta'ala akan mengembangkan sedekah. Ya begitu. Jadi keraguan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mungkin ada pada orang yang enggak terima dengan hukum Allah dan dinasihati enggak mau terima padahal dia salah memang dan dia tahu dia salah. Atau yang ketiga, am yakhafuna an yahifallahu alaihim wa rasuluh. Apakah dia khawatir? Apakah anak khawatir? Kalau saya pakai mekanisme yang sahih secara syar'i, maka Allah Ta'ala atau Rasulullah Ta'ala akan menzalimi ana. Yaitu membuat dagang anak enggak laku. Nah ini tantangan di masa kini jemaah. Ini tantangan masa kini. Kalau antum pebisnis, sekarang kan kita tahu bahwasanya bisnis itu, muamalah itu sesuatu yang tidak dibatasi variannya, ya enggak? Cara menjual sekarang udah beragam. Pernah enggak dulu antum tahun 90-an kepikiran jualan versi gaya TikTok? Mana pernah mikir? TikTok aja ada platform media sosial aja, mungkin dulu kita enggak mikir kalau ada seperti itu. Ya. Terus Shopee, ya. Terus kemudian ada Shopee Pay, ada GoFood dan itu dulu gak pernah kita mikir gitu. Ojek online, kita taunya ojek pangkalan doang kita tahu dulu. Sekarang ada seperti itu. Jadi bisnis itu semakin modern, itu makin banyak varian perkembangannya. Kadang rumit dan ternyata di antara kerumitan ini ada klausul-klausul yang berbahaya dalam syariat gitu. Nah, di situ tantangan pebisnis itu di situ. Kalau pedagang kecil, tukang cilok, itu paling cuman ambil bahan, goreng, jual kan gitu. Lah kalau kita bisnis, kita pakai merchant, kita pakai online dan seterusnya, bakal banyak hal-hal. Belum lagi tawaran-tawaran investasi dari ini, tawaran saham ini dan seterusnya. Itu kompleks. Di situ harus belajar kita bagi pembisnis. Nah ternyata kita kadang-kadang tahu di poin ini ada ribanya. Tapi ini nguntungin. Ambil aja lah. Ya, gitu. Tahu mekanisme dagang ini ada salahnya. Tapi ini nguntungin, benefitnya besar nih. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Ya begitu. Dan Allah tuh masih sayang kalau ada orang yang nasihatin kita sebenarnya. Ada orang yang ngingetin kita, berarti Allah masih sayang. Kalau nggak ada yang ngingetin kita, orang pada diam semua, berarti Allah menelantarkan kita. Maka kita wajib untuk menerima nasihat tersebut karena Allah Ta'ala masih sayang sama kita. Kalau kita kemudian gak mau menerima nasihat tersebut, malah kita ngelawan atau malah orang yang menasihati malah direndahkan, kemudian kita tetap terus dengan track kita yang agak gelap ini, maka ada apa di sini hatinya? Ada apa penyakit? Ragu sama Allah, ragu sama kekayaan Allah. Atau khawatir Allah Ta'ala bakal miskinin kita gitu. Nah begitu ikhwan. Ya. Ini berkaitan dengan iman. Berkaitan dengan iman. Ya. Seperti itu. Oke, ini udah mau jam 10. Jika ada pertanyaan bisa tanya di sampingnya. Siapa tahu yang sampingnya bisa menjawab. Ya gitu. Ya. Nansat, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mohon nasihatnya Ustaz untuk kita semua nih, kita sebagai kaum muslimin yang mungkin notabene sudah mengenal sunnah Ustaz. Yang mana masih sering bermudah-mudahan dalam perihal ribawiyah
dan juga dalam perihal manipulasi, Ustaz. Ya. Dan juga Manipulasi. iya. Kayak contoh anak tadi, Iya, bukan? betul. Kurang lebih demikian. Dalam bisnis atau dalam apa nih? Manipulasi dalam Ada sosial entah atau? itu dalam bisnis, entah itu dalam sosial juga demikian. Iya. Ya, artinya Anda bertanya di sini mohon Global. nasihatnya secara general, Ustaz. Oh. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dan juga nasihat untuk kita semua, Ustaz, dari antum, sebagian orang yang masih suka bermudah-mudahan menyalahi akad yang sudah disepakati. Ini kan berkaitan tentang amanah. SOP gitu, enggak sesuai Betul. SOP gitu. Amanah, muamalah, ya kan? Sesama kaum muslimin. Gitu. Dan yang ketiga, Ustaz, dan mohon beri nasihat dan arahan juga bagi mungkin sebagian kaum muslimin yang dari awal mungkin nggak tahu bahwasanya ini ada praktek manipulasi atau praktek ribawiyah, kan? Kemudian dia baru insaf sadar. Nah, untuk menanggulanginya agar dia mempunyai pegangan keteguhan tatkala ia disuruh oleh yang mungkin orang yang punya lebih tinggi jabatannya, bagaimana agar ia teguh, ia bisa menolak hal tersebut bahwasanya ini praktik ribawiyah atau ini adalah manipulasi, saya nggak mau melakukan hal ini. Mungkin lebih ke nasihat dari antum, Ustaz, sebagai ahli ilmu. Enggak lah, ana bukan ahli ilmu, ana Hasan. Naam. Ya. Jazakumullah khairan. Pertanyaan tuh banyak sih. Ana lupa nomor pertama aja, lupa tuh. Coba jangan dicari. Coba nomor pertama apa? Dia lupa nomor pertama itu. Apa coba? Antum lupa nomor pertama? Kenapa? Nomor yang pertama apa? Makanya satu-satu tadi. Ya, yang pertama sebenarnya general, Ustaz. General, nasihat bagi sebagian kaum muslimin yang mungkin sudah mengaji mengenal sunnah, yang ia masih bermudah-mudahan dalam perkara ribawiyah, manipulasi dalam yang tadi antum sebutkan. Kemudian bermudah-mudahan juga dalam menyalahi akad amanah dalam bermuamalah. Itu nomor 2 tuh, yang kedua. Oke. Ada namanya riba, terus tadi namanya manipulasi, itu namanya ghish. Jadi dalam masalah muamalah, tijarah, jual beli, bisnis, itu kan kembali kepada 3 biasanya. Imma riba, imma gharar, imma ghish. Riba ya riba, gitu kan. Ada pertambahan, ada riba nasi'ah dan riba al-fadl, itu ada bab tersendiri. Kemudian gharar ada bab tersendiri, yaitu ketidakjelasan akad atau ketidakjelasan item dan harga. Kemudian ada juga yang ketiga, yaitu kezaliman, seperti curang, manipulasi. Mungkin Anda pernah bilang bahwasanya uang itu nggak kenal manhaj gitu loh. Uang itu nggak kenal manhaj. Selama dia manusia, maka dia berpotensi untuk berbuat salah dengan muamalahnya atau akadnya atau uangnya. Ya, makanya kita, kalau tadi antum berikan sifat sudah mengenal sunnah dan seterusnya, ya memang kalau sudah mengenal sunnah itu punya ilmu, itu harusnya bebannya tuh lebih besar untuk mengamalkan sunnahnya Nabi SAW dan menghindari larangannya gitu. Hanya memang dunia itu penuh godaan. Ya, ketika seorang pebisnis, siapapun, Anda juga pebisnis, jadi Anda juga punya tantangan-tantangan yang Anda juga minta tolong sama Allah supaya Anda nggak terjerumus di situ. Allah, semakin besar kita berkibar dengan bisnis kita, maka jangan pernah pikir semakin merasa aman dengan tantangan-tantangan ribawi, gharar, kezaliman, manipulasi dan seterusnya. Kita itu, manusia itu zalim, jahul, sering berbuat bodoh, sering berbuat zalim. Ya. Semakin kita mendapatkan 1.000.000, maka kata Nabi, kalau manusia itu mendapatkan 1 gunung, dia akan nyari gunung lainnya. Mendapat 1 lembah, dia nyari lembah lainnya. Itu yang membuat kita kadang greediness, yaitu bersifat greedy, yaitu rakus. Yang namanya kerakusan itu tidak mengenal sudah berilmu atau belum berilmu. Ya, lihat bagaimana orang-orang Yahudi. Mereka itu, kata Allah Azza wa Jalla, mereka kufur min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Mereka kufur dan berikhtilaf, berselisih setelah mereka punya ilmu.
setelah punya ilmu malah justru bermasalah gitu loh. Kenapa begitu? Karena mereka itu mencari dunia. Thamanan qalila, mencari dunia. Inilah penyakit banyak dari manusia nih. Yang tadinya bodoh, terus belajar. Justru setelah belajar, makin cinta sama dunia, yang dia pelajari dia langgar. Ini nasihat buat Anda banget ini. Kalau sebenarnya buat Anda, bukan hanya masalah muamalah. Semua masalah amalan. Semua masalah amalan. Bukan hanya perdagangan, semua hal. Kita ini semakin punya dunia, semakin punya pengetahuan, malah secara lubuk hati yang paling dalam, kita lebih merindukan dulu ketika kita masih belum menjadi apa-apa. Ketika kita melihat dosa-dosa dan kecurangan yang kita lakukan. Gitu. Jadi ini harusnya kita banyak-banyak ngaji tazkiyatun nufus dan akidah yang benar. Ini hati ini ya. Semua berasal dari sini. Afi qulubihim marad. Coba di sini kata Allah, orang seperti ini ya. Tahu ilmunya tapi dia nerjang gitu. Fi qulubihim marad. Nur, surat An-Nur ayat 60. Di hati mereka ada penyakit. Amir tabu atau karena ragu terhadap Allah. Ragu itu di mana? Di hati atau di tangan? Di hati. Am yakhafuna yahifallahu alaihim wa rasuluh. Khawatir Allah bakal zalim. Kekhawatiran itu di mana? Di hati atau di tangan? Di hati. Semua berasal dari hati. Tiga penyakit ini ada di hati. Allah sebutin. Berarti masalahnya ini bukan di duit. Masalahnya bukan di tetangga. Masalahnya bukan di atasan. Masalahnya bukan di bawahan. Di hati orang yang men-setting kecurangan atau riba ini. Di hati itu. Atau orang yang menyetujuinya itu. Ya. Maka ini enggak kenal manhaj. Bahkan tidak sedikit cerita-cerita yang mampir ke telinga Ana, walaupun Ana enggak kenal siapa-siapa orangnya, di lapangan dimanapun. Sebagian dari yang udah kenal ngaji, bahkan katanya ngaji ke Ustadz Kibar, bahkan jenggotnya itu lebih besar daripada kepalanya gitu. Saking ininya. Itu membawa kabur uang orang. Ada juga koruptor juga di antara kita yang dekat sama ustadz-ustadz besar, ustadz-ustadz populer, mendompleng nama ustadz, kemudian minta investasi sana sini, ratusan juta gitu udah. Ratusan juta mainnya. Banyak orang yang disedot uangnya oleh mereka, oleh orang ini. Dan orang ini sampai detik ini enggak ditangkap enggak apa. Enggak ditangkap enggak apa. Dan sudah notorius terkenal di kalangan pengajian akan buruknya dia. Padahal ini ngaji, bahkan dekat sama ustaz-ustaz besar. Walaupun ustaz-ustaz besar udah mengendusnya, kemudian ditendang ini orang. Tapi tetap kelayapan ke majlis-majlis. Kadang deketin Ana, ya Ana nggak mau dideketin sama dia. Bau ketek soalnya, bau ketek. Bau keteknya maksudnya Ana tahu orang ini gitu loh. Walaupun Ana nggak mau menyebarkan aibnya karena bukan urusan Ana nggak pernah berurusan sama dia dan nggak mau. Ya, begitu. Ada yang seperti ini. Orang-orang terdekat ustadz bahkan. Jadi ini nggak kenal. Bahkan mungkin ustadznya juga gitu. Ya Anda juga nggak tahu. Ya, dan nggak boleh juga kita bocorkan apa-apa karena nggak ada urusan kita dengan mereka. Jadi hal-hal ini ya, yang kita ini selicik apapun, sebelut apapun kita dalam menjalani dalam mengoperasikan suatu riba, kecurangan, gharar dan sebagainya, sekelit apapun kita, pada waktunya kita itu akan mati juga gitu loh. Kita akan kena juga gitu loh. Ana pernah ke sawah di suatu tempat di Ciamis, masih teringat. Lagi di jalanan petakan sawah kan ini jalan buat kaki kan ada tuh jalan. Apa namanya tuh? Hah? Galangan namanya ya. Jalan kita jalan di ini kalau sini kan lumpur-lumpur so. Jalan. Kalau mana orang kota jadi nggak ngerti. Nah, Anda dapetin belut lagi apa namanya? Nggak pakai tangan sih, lagi geletakan gitu di galangan itu. Lah, ngapain bang? Dia udah lemes banget gitu, lemes banget gitu. Ini makhluk paling licin loh ini. Ini kan? Dia hidup di lumpur, di lubang-lubang. Kita pun kalau menangkap pakai apa namanya? Pancingan khusus buat apa dengan caranya sendiri gitu.
Tapi ketika dia terkena sinar matahari, lemah nggak? Lebih banyak mana yang terkena sinar matahari di daratan, nih di sawah atau di perkampungan, dia keluar sedikit aja dari airnya, kena sinar matahari langsung lemah dia. Karena sinar matahari itu membuat apa yang basahan di tubuhnya itu kan mengering. Itu lemah itu kan senjatanya dia, membuat dia kuat kan itu. Yang membuat dia susah untuk ditangkap kan itu. Berkelit di mana-mana. Nah, sinar matahari itu di mana-mana. Gitu loh. Artinya, gini maksudnya adalah orang sejahat apapun, selicik apapun dia dalam bertransaksi dan seterusnya, itu sebenarnya posibilitas dia hancur atau kena atau stop itu lebih besar daripada dia akan terus begitu. Dan itu lebih baik supaya stop. Dan lebih baik stop karena sadar sendiri oleh nasihat kaum muslimin dan belajar ilmu syar'i dibandingkan Allah langsung yang stopin. Masa nunggu Allah yang stopin? Kalau di stopinnya perdagangan atau akad atau kerugian dengan cara Allah, itu masih oke. Kalau di stopinnya mati gimana? Kalau yang nyopin Allah langsung, Allah stopin, yang di stopin apa? Jantungnya mati dah. Itu nasihat. Ya. Hati-hati loh dalam masalah akad muamalah itu, riba dan semisalnya. Betul, kata Nabi SAW, memang ada waktunya zaman orang yang menghindari riba pun tetap kena percikannya. Ini yang nanti mungkin yang tadi apa ya, atau yang 3 apa tuh? Tadi yang nomor 3 apa ya? Nasihat untuk siapapun kita yang mungkin apa ya? Oh, itu yang ketiga. Yang kedua apa yang kedua tuh? Yang kedua apa yang kedua? Udah jawab. Oke, yang ketiga, ketika misalnya kita tuh tadinya nggak tahu, ini riba, ini jahat, ini licik dan mungkin karena awam atau jahil atau lupa mungkin bahwa ini tidak benar atau baru tahu ilmunya. Maka kewajiban pertama tentang ilmu adalah mengamalkan ilmu itu. Lah mengamalkan gimana? Ya kita menolak. Muskilahnya sekarang adalah kalau kita pedagang independen, kita bisa nolak gampang gitu. Tapi mungkin gambarannya kalau misalnya kita itu pegawai atau pekerja atau bukan marketer independen tapi marketer internal perusahaan atau pekerja gitu. Nah ini ya susah, kesian. Ya karena sini kena gitu ya. Apa benar nggak maksudnya? Maksudnya dia kalau maju kena riba, kalau mundur kena PHK. Ini memang pion itu kayak gitu kerjaannya. Dia dicatur kan paling depan. Paling mati duluan siapa? Pion. Paling maju duluan siapa? Pion. Iya. Tapi betapa ada pion kalau dia betul-betul lillahi ta'ala, dia nanti akan berubah menjadi menteri. Iya siapa tahu. Iya kan? Siapa tahu. Ini mungkin sekarang kelihatannya nggak ada potensi jadi menteri. Ntar 20 tahun lagi, ya gini-gini aja. Gak, maksud anda, posisi orang-orang di bawah posisi buncit itu memang si malakama gitu. Hanya gini, ikhwan. Antum lihat. Kalau misalnya pekerjaan antum dominannya itu riba atau dominannya itu curang, maka tolak total. Dah antum asal resign. Kalau dominannya, anda bilang dominan. Kalau misalnya pekerjaan antum ada sisi ribanya tapi minor, antum tetap wajib untuk menasihati misalnya, ya, ini kasus yang tadi, ya, menasihati apa ke atasan atau ke orang yang nyuruh atau ke siapa gitu, supaya afwan, anda nggak bisa seperti ini, anda nggak mau, ya. Tapi kalau itu menjadi kerjaan primer harian atau kerjaan harian, wah ini berarti harian dosa dong. Misalnya. Ya, antum tinggal pilih di sini. Ya, istikharah. Antum memilih Allah dan Rasulnya atau antum memilih serpihan dunia yang kecil gitu loh. Tapi yang wajib awal adalah antum menolak dan menasihati. Kemudian antum pertimbangkan istikharah dulu, pertimbangkan beberapa hal. Pertama, ini pekerjaan minor apa major?
Antum misalnya, ana nggak ingin ke antum, ana bahasin antum karena antum di sini gitu loh. Maksudnya ana bahasin antum seolah-olah antum lah yang terjebak gitu kan. Ya karena ana belum pernah menjadi seperti antum, menjadi bawahan atau nggak tahu. Nah kemudian kalau dan juga maslahat madarat. Maslahat madarat di sini apa? Antum masih butuh uang buat kontrakan. Kalau resign sekarang belum tentu have a job nanti, nggak tahu nanti gimana. Jadi itu pertimbangan kan manusia itu banyak-banyak gitu. Dilihat di situ. Allah Taala Maha tahu. Tapi ala kulli hal, seorang pegawai yang memang dia diharuskan melakukan ini melakukan itu padahal itu riba atau apa, itu pertama pertimbangannya harus menolak, kemudian menasihati dan mempertimbangkan ke depannya ini saya mau resign apa enggak, itu istikharah lagi gitu. Begitu. Taib. Kemudian apalagi tadi Anda mau ngomong ya? Anda lupa tadi. Itu udah selesai belum itu? Udah kah? Ya begitulah. Ya seperti itu. Dan juga gini, kalau misalnya pegawai yang atasannya itu misalnya, mohon maaf nih, bukan rasis, orang Cina, non Muslim, antum mau nasihatin sampai belut hidup lagi, itu nggak bakal dia mau dengar, orang emang hidupnya riba kok gitu loh. Tapi kalau misalnya atasan dari pegawai ini ya adalah atasan yang Muslim, apalagi mungkin ngelal sunnah misalnya, maka antum ketuk hatinya gitu misalnya. Ya, ingatkan tentang sunnah Nabi ini, ingatkan beban amanah tauhid dan sunnah ini enggak seringan beban duit. Duit 50 juta dengan pelanggaran, maka beban pelanggaran ini bisa 50 juta ini enggak bisa menebus dosa beban pelanggaran sampai tinggalkan pelanggaran ini. Dan keberkahan itu ada pada sunnah Nabi SAW. Ketidakberkahan itu dimulai dari meremehkan hal ini atau menganggap ini enggak masalah lah. Padahal enggak darurat juga untuk menggunakan cara-cara ribawi atau semisalnya. Al-muhim begitulah. Ya mungkin globalnya seperti itu. Ya. Karena qadarullah ya kita semua punya tantangan masing-masing teman-teman, ya. Masalah ATM, kartu kredit dan seterusnya itu rinciannya banyak. Masalah ini, masalah itu rinciannya banyak. Terus SOP, ya. Tadi kalau misalnya antum bilang SOP kalau enggak. Atau antum dibebankan kerja tidak sesuai dengan akadnya atau gimana kalau enggak salah? Sosial, ekonomi, politik dan seterusnya. Oh, jadi, iya. Ketika terjadi suatu akad dengan klausul, berarti kan itu ada namanya SOP atau persyaratan atau semisalnya. Ya, kalau misalnya dalam suatu akad kita sudah agreement, ya, tanda tangan udah kan biasa gitu tuh, tanda tangan. Dan misal nih saya pegawai, ada pegawai. Kan ketika kita bekerja kan biasanya kalau di kerjaan formal ya Anda nggak tahu kalau di perusahaan gimana. Tapi biasanya perusahaan-perusahaan besar itu kan ada apa ya, kertas-kertas SOP dan peraturan-peraturan dan juga batasan-batasan gitu kan, boundariesnya apa. Nah, ya bacalah gitu kan ya. Jangan kayak kita install software atau aplikasi, I agree with this term of conditional, klik dah biar cepet dah karena kepanjangan. Ya baca. Ini karena apa? Dalam bekerja itu kita harus tahu, baca ketika kita lamar kerja, baca mau terima kerja. Baru tanda tangan, jangan tanda tangan nanti nyesel besok gitu kan. Baca tugas kita bisa apa aja. Nah, ketika tugas kita apa aja dan itu sudah tertera gitu misalnya sudah tertera. Ini bukan pekerjaan secara kekeluargaan ya, tapi secara formalitas. Ada badan hukum di balik itu. Makanya wajib sesuai dengan ini. Antum enggak boleh melanggar. Ya antum kalau misalnya disuruh jam 7, datang jam 7 datang. Jangan jam 11 baru datang, ya. Atau jam 7.15 baru datang. Subhanallah. Itu dari segi pekerja. Dari segi pemberi pekerjaan atau atasan, ya itu enggak boleh membebani di luar dari apa yang memang ditugaskan, ya. Ana pernah di suatu kursusan di Depok juga bahkan. Di Depok dekat ini, di Margonda. Ana enggak mau kasih tahu. Ana dulu kerja, ana pernah kerja sekitar 12 tahun lalu. Ya.
Ini krisis di kursusan Inggris ini paling kursusan terkenal nih. Gitu ya. Sekarang udah nggak ada sekarang di Depok Margonda. Itu mendiskriminatif terhadap pegawainya terutama laki-laki. Karena ketika itu yang jadi direktur tiba-tiba adalah perempuan. Wah kalau udah perempuan, muskilah itu. Jadi makin banyak guru-guru perempuan dan anak kadang-kadang ganteng sendiri. Udah ganteng tambah ganteng sendiri gitu kan. Masya Allah, ujub. Nah, kemudian didiskriminasi laki-laki. Ada OB, office boy, office man lah, bukan boy lagi dia, udah man dia. Karena udah punya suami, udah punya istri. Dia tadinya kan namanya office boy kan kerjanya cleaning service, bener ini bener itu. Ini disuruh marketing. Sampai ke kampus-kampus. Ke UI, aduh nyebut nama lagi. Enggak nyebut kampus, enggak ada masalah dengan kampusnya. Margonda, ke UI, terus ke Depok mana. Ini padahal cleaning service loh. Untuk mengirit pembiayaan kepegawaian gitu. Alasannya gitu. Tapi ini satu orang ini, gaji nggak ditambah. Kalau ditambah pun cuman biaya bensin. Ya subhanallah yang nyakitin juga biayanya segitu doang. Padahal akadnya adalah apa? Ya sebagai OB biasa kan cleaning service juga, ngurusin building lah gitu. Tapi ini juga marketing. Jadi ke kampus-kampus, ke sekolah-sekolah nawarin kursusan Inggris ini. Kan ini nggak sesuai bidangnya, pertama nggak sesuai bidangnya, nggak sesuai SOP juga. Kemudian kalaupun iya oke lah, ini sebagai lemburan lah misalnya. Maka kan perusahaan punya kewajiban untuk apa? Memberikan sangon lah gitu ya, sesuai dengan jerih payahnya. Maka Anda lihat, wah ini zalim ini gitu. Itu setiap Anda ketemu beliau, setiap Sabtu sama Selasa gitu. Mukanya kelipet terus Anda lihat, padahal ya soal kesian ini, udah punya tanggungan anak, istri, tapi nggak nambah-nambah, terus beban kerjanya nambah, tapi nggak dikasih insentif yang lebih gitu. Terus juga itu bukan urusan dia untuk ngasih brosur-brosur ke sekolah, coba ketemu kepala sekolah. Maaf nih dari kursusan ini Pak, Bapak sebagai marketernya atau apa? Enggak, saya cleaning service. Pasti enggak. Lah. Pasti kepala sekolahnya bingung. Ini Bapak bisa ngejelasin apa? Bapak cleaning service tapi ngasih ini bisa ngejelasin apa sini? Coba jelaskan ini ke sekolah. Ini kelas ini buat apa? Maaf Pak, saya cleaning service. Kan repot. Bukan bidangnya. Kecuali sudah ditutor dulu gitu kan. Tapi kan tetap ini bukan bidangnya. Dari wajahnya aja nggak cocok. Iya. Iya, orang kampung di Sunda, orang kampung terus jadi marketer untuk English course. Ya, gimana? Nah, maka kita nggak boleh menaruh sesuatu tidak pada tempatnya, gitu kan? Nggak boleh, ya begitu. Ya seperti itu Allah alam. Itu kadang terjadi di dunia kerja. Kenapa antum mau nanya? Ayo. Hadis Rasulullah yang Sallallahu. ya Rasulullah SAW apabila kita tidak terputus sholat di masjid 40 hari berturut-turut, kalau nggak salah itu akan dijauhkan dari sifat kemunafikan. Ya. Nah, apakah dengan itu, pertanyaannya apakah dengan itu cukup atau ada tips trik lain Ustadz untuk terjauh dari sifat munafik yang kadang kita mungkin nggak sadar? Oke, Mas Hasan, bagus banget. Ya, dan kata Nabi SAW yang maknanya jika mendapati takbiratul ihram imam selama 40 hari. Takbiratul ihramnya imam. Jadi dia sudah on time dan imam Allahu Akbar dia sudah di saf untuk Allahu Akbar juga. Itu selama 40 hari, maka dia terjaga dari kemunafikan. Baik munafik akbar atau aswar. Munafik akbar itu yang tadi mengeluarkan dari Islam, atau munafik aswar seperti kalau ngomong berdusta, kalau janji mengingkari. Nah, itu insya Allah terhindar, tapi dengan syarat apa? Dia ikhlas melakukan itu karena Allah. Gitu. Adapun kalau dia melakukan itu cuman karena ya dunia atau mungkin karena pengen dapat jabatan atau karena hal-hal lain yang berarti belum ikhlas. Nah, ya itu benar sahih. 40 hari tanpa ini. Iya. Dan itu bukan hal yang ringan untuk sekarang. Berat nggak? Berat banget. Subuh apalagi, ya. Berat banget. Antum pulang kerja jam berapa ya, kawan? Misal jam 5. Misal maghribnya jam setengah 6 misalnya. Wah, susah itu. Ya. Antara antum harus ke rumah atau langsung ke masjid. Kadang ke masjid pun wudu, ngantri, WC ngantri, tiba-tiba
imam tahu antum lagi di WC, imam cepet-cepet untuk ya kan? Supaya apa? Supaya break. Antum gak dapat 40 gitu. Gitu. Ikhwan, ana jujur aja, ana tempatnya jauh nih khutbahnya, ana khawatir nggak dapat takbiratul ihramnya imam nih Jumatan nanti. Iya. Nggak mungkin kan? Ya ana khotibnya kok, masa nggak dapat. Kan maksudnya ana agak jauh, jadi ana sampai sini aja ya. Insyaallah itu sahih tadi. Semoga Allah Taala maafkan kita semua, dan konteks yang tadi kita sebutkan itu hal-hal yang banyak di dunia kerja. Yang semoga Allah Ta'ala maafkan kita atas kesalahan kita di dunia kerja, dan semoga Allah Ta'ala memberikan pintu hidayah pada kita dan juga siapapun yang mungkin ada kesalahan. Kita ini jangan mencorongkan kesalahan tuh ke atasan kita doang atau ke bawahan kita doang. Ya kita coba dilihat diri kita juga. Jangan-jangan kita juga salah gitu. Jadi semua manusia itu ada kesalahannya. Begitu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.